pagi hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin doa aja ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa saya kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa selesai. Selanjutnya ibu absen dulu ya. Ada yang nggak masuk kah hari ini? Ada. Coba ibu absen dulu ya. Elsa hadir. Melinda hadir. Jelita hadir. QC hadir. Izin Bu. Izin. Gusti hadir. Edgar hadir. Rosa hadir. Aulia hadir. Hanifah hadir. Sofi hadir. Oke, Sofi sudah hadir. Ini anak-anak, sebelumnya ibu sampaikan, misal nanti di pembelajaran sampai akhir kalau suara ibu kurang jelas atau kurang terdengar sampai belakang, tolong resen aja karena ibu juga lagi sedang gak enak badan. Jadi nanti kalau selanjutnya silakan anak-anak aja ya. Oke, bisa dimengerti? Iya. Oke, langsung pada hari ini kita akan belajar materi ekonomi mengenai kebijakan fiskal. Nah, sebenarnya ibu mau tanya nih, dari mana sih negara ini menghasilkan pendapatan atau uang untuk membangun infrastruktur, membangun jalan, gitu? Ada yang tahu kan dari mana? Oke, Melinda dari mana? Dari pajak, Bu. Dari pajak. Ada yang lagi? Saya. Ya, Elsa? Dari investasi. Ya, nice. Ada yang berpendapat lagi dari mana? Apa cerita? Dari pendapatan negara, tapi bukan dari pajak. Iya, betul banget. Jadi pendapatan negara itu bisa dari pajak, dari investasi ataupun pendapatan bukan pajak. Nah, oke, ibu bertanya tadi ada yang jawab pajak. Nah, pertanyaannya siapa yang mengatur pajak di negara Indonesia ini? Apa? Belum jelas? Pemerintah. Iya, benar, pemerintah. Nah, pemerintahnya mengeluarkan kebijakan apa, teman-teman? Fiskal. Iya, benar, kebijakan fiskal. Nah, cocok banget pada materi kita yaitu kebijakan fiskal. Nah, sebelum lanjut, ibu mau menyampaikan bahwa nanti setelah menyampaikan materi, ibu akan membagi teman-teman menjadi beberapa kelompok. Setelah itu diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok akan presentasi maju di depan, saya urutannya seperti itu. Lalu setelah diskusi kelompok, nanti akhirnya juga ada evaluasi secara individu untuk kalian semua, untuk mengetes seberapa kemampuan kalian semuanya mengenai kebijakan fiskal ini. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, langsung ya. Oke, materi pertama, kebijakan fiskal. Ada yang tahu kan kebijakan fiskal ini apa? Oke, jadi jelasin aja. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kondisi ekonomi melalui penerimaan atau pengeluaran negara. Nah, penerimaan ini bisa disebut juga dengan tadi pendapatan, seperti itu. Nah, kemarin kita belajar mengenai kebijakan moneter. Ada yang masih ingat kebijakan moneter kemarin itu apa? Ada yang masih ingat? Kebijakan moneter apa? Oke, Alia apa? Kebijakan yang diatur oleh Bank Sentral guna untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Iya, kebijakan moneter jadi kebijakan yang diatur Bank Sentral untuk mengkondisikan jumlah uang yang sedang beredar. Nah, sekarang kita membahas perbedaannya. Perbedaan dari kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Nah, yang pertama, kebijakan moneter ini bisa dilihat dari siapa yang mengambil kebijakan. Tadi sudah disebutkan oleh temannya Kak Aulia, kebijakan moneter itu yang mengambil kebijakan adalah Bank Sentral. Ya, benar, Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kalau kebijakan fiskal yang mengambil kebijakan siapa? Pemerintah. Bagus banget. Terus yang perbedaan yang kedua adalah yang diatur. Ada yang tahu kan maksudnya apa yang diatur ini?
Oke, jadi kebijakan moneter yang diatur adalah jumlah uang yang sedang beredar dan suku bunga. Sedangkan kebijakan fiskal yang diatur adalah pendapatan dan pengeluaran. Oke, benar. Oke, lanjut ke tujuan. Tujuan dari kebijakan fiskal ada 5 teman-teman. Yang pertama, 1, menciptakan stabilitas perekonomian. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang keempat, mendorong majunya investasi. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Ada yang tahu kan instrumennya apa aja? Aja, benar. Jadi instrumen utamanya ini ada 3. Ada pajak, pengeluaran belanja, sama obligasi publik. Nah, kalau pajak ini merupakan sektor instrumen kebijakan fiskal yang dapat dikontrol untuk mempengaruhi naik atau turunnya daya beli masyarakat. Sedangkan pengeluaran belanja ini instrumen yang dijalankan berdasarkan jumlah nilai belanja negara yang dapat dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan dan situasi keuangan negara. Sedangkan obligasi publik ini seperti investasi ya, kayak dimana rakyat itu yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat utang atau surat berharga dari negara, yang membeli surat utang dari negara dan negara akan mencicil hutang tersebut beserta bunga pinjamannya. Seperti itu. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Oke, next. Ya, ini ada contoh. Nah, contoh dari beberapa penerapan kebijakan fiskal. Yang pertama, tidak asing lagi bahwa ada kebijakan dalam subsidi BBM dan listrik. Yang kedua, ada penetapan pajak yang dibebankan ke masyarakat. Ada yang tahu kan berapa pajak PPN sekarang? 10%. Ya, 10%, benar. Yang terakhir ada program bantuan sosial atau disebut bansos. Oke? Ada yang ditanyakan dari sini? Tidak. Baik, sudah kita semua ya. Oke, selanjutnya adalah diskusi kelompok. Nih, selanjutnya diskusi kelompok mau dibagi atau bagi sendiri? Dibagi aja. Oke, jadi nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi 2-2 ya. Pas kan? Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke. Ya, kok Kak Iman ketat ya? Satu kelompok ya. Iya, Mbak. Ini ya, ya. Kalau bisa jangan dibaca ya. Oke, untuk tugas kelompoknya sudah siap semuanya? Sudah. Ini dia. Jadi, Ibu akan bacakan petunjuknya. Bacalah secara cermat studi kasus yang akan Ibu bagikan setelah ini di layar monitor. Setelah itu kerjakan secara kelompok dan konsultasikan dengan guru apabila mengalami kesulitan mengerjakan. Jadi habis ini Ibu akan tayangkan studi kasus, silakan baca. Setelah baca, silakan menjawab 3 soal dari PPT di bawah ini. Bisa dimengerti? Oke. Di sini baca
masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengurangi beban yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM. Sekian presentasi dari kelompok. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bersama kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Jadi tujuan kenaikan pajak ini untuk mengurangi defisit anggaran. Nah, dengan pendapatan negara yang lebih besar, pemerintah dapat mengurangi defisit anggaran dan menjaga stabilitas ekonomi makro. Dan untuk keseimbangan kepentingannya itu menjelaskan cara terbuka bagaimana dana dari kenaikan PPN digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dan hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita kelompok 2. Menjaga stabilitas ekonomi makro. Kemudian keseimbangan kepentingannya dengan kebijakan kenaikan PPN seringkali dianggap tidak seimbang karena lebih membebankan masyarakat. Seringkali Selain itu juga terdapat dampak tidak langsung yaitu penimbunan meskipun tujuan kenaikan PPN adalah untuk meningkatkan pendapatan negara. Kelompok 4. Kelompok pada kali ini adalah jadi kenaikan PPN yang menjadi 12% ini memiliki dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat. Jadi pemerintah perlu memastikan kebijakan ini dilengkapi dengan mitigasi. Pembelajaran hari ini ada evaluasi juga untuk evaluasi individu. Dari Ibu silakan siapkan selembar kertas. Ibu akan detailkan soalnya ya. Soalnya cukup ada 3 fiskal dan sebutkan serta jelaskan instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal. Jelaskan tujuan dari penerapan kebijakan fiskal di suatu negara. Sudah? Nomor 3 yang terakhir, berikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan dari adanya kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Nomor 3 soalnya contoh nyata dari adanya kebijakan fiskal. Sudah? Oke. Sudah? Baik, bagus. Oke, selanjutnya silakan yang ingin menjawab pertanyaan, Ibu akan kasih hadiah. Apa Bu? Ayo jawab. Boleh, Jelita silakan. Jadi tujuan dari adanya kebijakan fiskal itu ada 5. Yang pertama yaitu menciptakan stabilitas perekonomian. Yang kedua dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang keempat mendorong lajunya investasi. Dan yang terakhir untuk mewujudkan keadilan sosial. Oke, bagus. Jadi tujuannya itu tadi yang sebutkan Jelita ya. Perhatikan. Ya. Tujuan ya. Mbak Elsa dulu. Silakan Mbak Elsa. Yang mencerminkan adanya kebijakan fiskal itu ada 3 Bu. Ya. Yang pertama itu kebijakan dalam subsidi BBM dan listrik. Yang kedua penetapan pajak yang dibebankan ke masyarakat. Yang ketiga itu program bantuan sosial atau bansos. Oke, benar banget contoh-contohnya yang disebutkan Mbak Elsa tadi. Oke, teman-teman tadi evaluasi ini sudah. Sekarang waktunya menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Apakah ada yang menyimpulkan anak-anak? Semuanya. Apakah ada yang mau menyimpulkan pada pembelajaran hari ini? Bagi Ibu simpulkan saja ya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah jadi kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diatur oleh pemerintah untuk menstabilkan perekonomian melalui pendapatan dan pengeluaran saat bergerak. Instrumennya ada 3, pajak, pengeluaran negara, sama obligasi. Untuk contohnya seperti kayak penerapan pajak, terus subsidi BBM atau listrik seperti itu ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sampai saat ini, detik ini mau ada pertanyaan? Oke, sebelum silakan untuk men-scan barcode ini. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita
Sudah selesai. Oke, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai ini sudah selesai. Untuk minggu depan silakan belajar mandiri dulu, belajar KKS mengenai penawaran dan permintaan. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, jadi Ibu ada pantun dulu. Jalan-jalan ke Bekasi. Sekian dan terima